Saudara, setiap orang sudah kehilangan kemuliaan Allah sejak Adam. Upah dosa adalah maut. Keselamatan itu ditawarkan dan harga yang mahal yang telah diberikan oleh Kristus sendiri 2000 tahun yang lalu. Dan hari ini kita menikmatinya. Tapi anugerah ini, mari sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia, pengikut Yesus, anugerah ini terus mengalir sampai nanti Dia datang kembali, ya, sampai Roh Kudus diangkat dari dunia ini. Seolah-olah kita semua hari-hari ini punya waktu yang cukup panjang, tetapi kita juga harus bijaksana untuk berpikir kapan saja kita bisa dipanggil pulang. Nah, bicara tentang bertanggung jawab dalam hidup ini, semua kita pengen kalau punya anak pun, anak-anak kita tanggung jawab. Kalau kita memberikan seseorang satu kepercayaan, kita ingin ada accountability. Demikian juga dengan Tuhan Allah kita, ya Pak. Yeah. Dia memberikan kita segala yang baik, tapi ada pertanggungan jawab. Silakan Pak. Oleh karena itu kembali kepada konsep keselamatan tadi. Apa yang Tuhan berikan yang paling berharga tentang kita adalah keselamatan rohani kita. Karena itu keselamatan itu menurut saya berdimensi 3. Kita sudah diselamatkan dan pasti diselamatkan. Kita sedang diselamatkan dan kita akan diselamatkan. Kita sudah diselamatkan, pasti diselamatkan karena kejujuran, kepasrahan, kesadaran bahwa kita tidak mampu menyelamatkan diri sendiri kita, maka kita menerima tawaran keselamatan dari Allah. Ketika itu kita diselamatkan dan pasti diselamatkan. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Tuhan sendiri. Yang kedua, kita sedang diselamatkan karena kita ini kan masih hidup di dunia. Hidup di dunia itu hidup dalam medan pertempuran. Artinya sampai kita finish di garis finish nanti. Nah, supaya kita sampai ke garis finish itulah Rasul Paulus berkata, tetap kerjakanlah keselamatanmu dalam takut dan gentar. Dan kita akan diselamatkan. Sebab keselamatan yang full, yang dalam pengertian keselamatan yang paripurna, itu nanti setelah kita berada di surga. Dan ini luar biasa karena apa? Orang seringkali hanya berhenti pada tahapan pertama tadi. Dan kemudian sembrono. Dia hidup sebagai seorang Kristen tapi hidupnya tidak mencerminkan sebagai pengikut Kristus. Bikin dosa sana sini, berkanjang dosa. Padahal Yesus berkata, kalau hidup keagamaan tidak lebih baik dari ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah. Jadi ortodoksi, ajaran yang benar itu harus melahirkan sikap perilaku hidup yang benar. Karena inilah lahir baru. Nah, kalau misalnya negara ini kita sudah merdeka, kita dimerdekakan dari dosa. Seperti negara ini merdeka dari penjajah. Tapi apa cukup kita mengatakan, sekali merdeka tetap merdeka. Lalu kita tidak punya tentara. Besok negara kita akan diduduki lagi oleh penjajah. Begitu juga kita sudah selamat, tapi tidak cukup kita hanya berikrar, sekali selamat tetap selamat. Dan kemudian kita sembrono dengan keselamatan kita. Itu sama dengan orang mengatakan sekali merdeka tetap merdeka, tapi kita tidak punya tentara, tidak punya sistem pertahanan negara dan sebagainya. Pak, dalam konteks Yohanes 10 ayat 10, iblis datang mencuri, membunuh, membinasakan. Iya. Aku datang memberikan hidup dalam segala kelimpahannya. Nah, sebagai orang yang sudah hari ini saya percaya kita sudah, karena Dia sudah menyelesaikan. It is finished. Ya. Penebusan itu sudah terjadi. Kita hanya terima dan sekarang kita sudah. Bagaimana Pak? Hidup kelimpahan yang akan dialami. Negara itu akan maju, pertahanannya, kemakmurannya, rakyatnya semua akan. Dan kita juga Pak, dalam diri kita ada perjuangan. Ada pergumulan melawan dosa. Ya Pak ya? Dan kekuatan kita terbatas. Ya, oleh karena itu kembali kepada Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-13 tadi. Karena Allah lah yang telah mengerjakan itu. Jadi kita memang aktif bekerja. Tapi sesungguhnya Tuhan juga bekerja. Kita sebagai subjek kedua, Allah sebagai subjek pertama. Dia memberi kemungkinan, memberikan potensi, memberikan kekuatan, memberikan pertolongan. Tetapi maukah kita menerima pertolongan itu? Merealisasikan potensi yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan itulah tugas kita. Jadi kita tidak pasif menerima keselamatan, tapi aktif menerima keselamatan dan mengerjakan keselamatan. Ini lain dengan apabila kita mengatakan kita tidak pasti keselamatannya lain. Kita sudah pasti, tapi jangan sembrono kepastian keselamatan itu.